Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Susanti dari Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan mutasi gen dan cara untuk mengantisipasi cacat bawaan lahir. Kita langsung saja ke materinya. Mutasi gen. Gen yaitu bagian sel yang berada di dalam kromosom. Bagian ini bertugas untuk membawa informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA dari orang tua ke anak. Informasi genetik inilah yang membuat anak dan orang tua mempunyai kemiripan, mulai dari kemiripan fisik seperti wajah, rambut, hingga ke penyakit yang diderita orang tua. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalamnya lah yang mengalami perubahan. Mutasi bisa terjadi hanya pada DNA atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen. Selanjutnya, mekanisme mutasi gen. Yang pertama, saat mutasi gen terjadi, sel yang menaungi gen serta DNA bisa mengalami kerusakan. Ketika kerusakan sel terjadi secara luas, maka berbagai fungsi tubuh akan terganggu dan menyebabkan penderita terkena penyakit. Yang kedua, yaitu mutasi gen bisa menurun dari salah satu atau kedua orang tua, sebab informasi genetik terdapat pada sperma maupun sel telur. Bagi sebagian orang, mutasi ini tidak menimbulkan masalah berarti. Namun, bagi sebagian lagi, kondisi ini bisa membuat tubuh jadi rentan terkena penyakit. Yang ketiga, mutasi gen juga tidak selalu terjadi karena faktor keturunan. Faktor eksternal seperti virus, radiasi, paparan sinar UV, dan kebiasaan merokok juga bisa menyebabkannya. Yang keempat, pada banyak kasus mutasi gen, sel yang rusak sebenarnya bisa diatasi oleh sistem kekebalan tubuh. Sistem imun kita cukup canggih untuk bisa mendeteksi sel yang rusak atau mengalami mutasi, dan kemudian akan memperbaiki dan menghancurkan sel tersebut. Next. Satu gen yaitu satu rantai polipeptida atau protein, lebih cepat. Sebab ada protein yang terdiri dari lebih dari satu jenis rantai polipeptida atau protein. Contohnya yaitu Hb dewasa 2 alfa 2 beta 2. Gen rantai alfa pada kromosom berjumlah 16. Sedangkan gen rantai beta pada kromosom yaitu jumlahnya 11. Tiap gen memiliki tempat atau urutan atau lokus tertentu pada rantai DNA. Peta gen menuju letak gen-gen pada rantai DNA. Next. Mutasi gen dibagi menjadi dua bagian, yaitu mutasi gen alami dan mutasi gen buatan. Mutasi gen alami yaitu mutasi yang diwariskan dari orang tua ke anak. Mutasi gen ini juga bisa disebut sebagai mutasi Germline, sebab gen-gen ini terdapat pada sel sperma dan sel telur, yang juga bisa disebut sebagai sel germ. Saat bersatu dengan sperma, maka sel telur yang telah dibuahi itu akan menerima DNA dari kedua orang tua. Jika DNA ini adalah DNA yang mengalami mutasi, maka bayi yang dilahirkan dari sel telur ini akan mewariskan DNA mutasi itu di semua sel tubuhnya. Sementara itu, sel
mutasi gen buatan sering juga disebut sebagai mutasi somatis. Mutasi ini tidak diturunkan dari orang tua dan tidak muncul di semua sel tubuh. Perubahan atau mutasi ini bisa terjadi karena berbagai hal seperti faktor lingkungan atau kesalahan yang dibuat oleh DNA saat proses pembelahan sel. Selanjutnya, penyakit akibat mutasi gen. Ada dua, yaitu penyakit genetik di tubuh dan penyakit yang disebabkan oleh faktor gabungan dari mutasi gen dan lingkungan. Yang pertama yaitu penyakit genetik di tubuh, antara lain anemia sel sabit, sindrom Marfan, thalassemia alfa dan beta, cystic fibrosis, Fragile X syndrome, penyakit Huntington dan hemochromatosis sedangkan penyakit yang disebabkan oleh faktor gabungan dari mutasi gen dan lingkungan yaitu kanker, obesitas, penyakit jantung, Alzheimer, darah tinggi, diabetes, dan aringitis. Next, kelebihan akibat mutasi gen. Yang pertama yaitu lebih jago olahraga. Kenapa? Di tubuh kita terdapat gen bernama ACNTN3 yang berperan dalam mengatur pergerakan otot pada saat kita berlari atau mengangkat beban. Saat gen ini mengalami mutasi, maka kemampuan berlari dan mengangkat beban kita bisa meningkat. Yang kedua, bisa segar meskipun hanya tidur sebentar. Bagi beberapa orang, tidur hanya 4 jam sehari pasti akan menguras energi. Namun bagi sebagian lainnya, waktu itu sudah lebih dari cukup untuk bisa mengembalikan energi. Kemampuan bisa lebih cepat mengisi energi atau baterai tubuh. Ini bisa didapatkan dari mutasi gen HDEC2. Yang ketiga yaitu membuat indera perasa lebih peka. Indera perasa beberapa orang bisa lebih peka dibandingkan orang kebanyakan. Meningkatnya kemampuan untuk merasa ini lebih disebabkan oleh mutasi gen TAS2R38 sebagai gen reseptor rasa pahit yang ada di lidah. Yang keempat, tulang tidak mudah patah. Pada orang yang mengalami mutasi gen LRP5, ada kemungkinan yang bisa terjadi. Gen ini mengatur kepadatan tulang dan mineral di tubuh. Jadi saat ada mutasi, ada kemungkinan Anda jadi memiliki tulang yang rapuh dan mudah patah. Namun apabila terjadi jenis mutasi berbeda di gen yang sama, orang yang mengalaminya bisa memiliki kepadatan tulang yang lebih padat dari orang lain sehingga tidak mudah patah. Dan yang terakhir yaitu kadar kolesterol lebih stabil meski mengkonsumsi lemak. Nah, ini nih. Kadar kolesterol di tubuh memang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Namun, gen juga bisa berperan dalam naik turunnya kolesterol dalam darah. Mutasi gen tertentu bisa membuat produksi protein CETV berkurang. Saat tubuh berkurang kadar CETV,
maka kadar kolesterol baik atau HDL di dalam tubuh akan meningkat. HDL tidak berbahaya untuk tubuh dan justru akan membantu menyingkirkan kolesterol jahat atau LDL keluar dari pembuluh darah. Selanjutnya yaitu mengantisipasi cacat bawaan lahir. Mutasi gen adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah, sehingga memang tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kondisi ini. Namun, Anda tetap bisa menurunkan resiko terkena penyakit yang disebabkan oleh faktor gabungan antara mutasi gen dan lingkungan dengan menjalankan gaya hidup lebih sehat. Cacat lahir atau kelainan bawaan, meskipun tidak fatal, bisa membuat seseorang mengalami disabilitas seumur hidupnya. Dr. Vonam Khetraval Singh, WHO Regional Director for Southeast Asia, menyebutkan 1 dari 33 bayi baru lahir beresiko mengalami kelainan bawaan. Di Asia Tenggara saja, berdasarkan data WHO, ada 90.000 kematian akibat kelainan bawaan lahir. Di sisi lain, sekitar 3,2 juta penyandang disabilitas di dunia merupakan orang kelainan bawaan. Efek dari disabilitas jangka panjang ini tentu saja mengurangi individu, keluarga, kesehatan, dan lingkungan sekitar. Next. Pencegahan bayi lahir cacat. Yang pertama, yaitu menjaga asupan makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi selama masa kehamilan dapat membantu dalam pengembangan bayi di dalam rahim dan mencegah bayi cacat. Next. Yang kedua yaitu mengkonsumsi asam folat. Asam folat merupakan vitamin B9 yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya bayi cacat seperti neural tube defect atau lebih dikenal dengan cacat bawaan. Cacat bawaan tersebut timbul akibat tidak sempurnanya penutupan neural tube atau tabung saraf selama pertumbuhan embrional, sehingga dapat mengakibatkan kecacatan pada otak dan tulang belakang janin. Asam folat yang dibutuhkan per hari yaitu 600 sampai 800 mikrogram. Asam folat bisa dikonsumsi dalam bentuk suplemen atau dari bahan makanan seperti sayur-sayuran, brokoli, bayam, kubis seperti itu, atau jagung, buah-buahan seperti pisang, melon, tomat, stroberi, kacang-kacangan, ikan salmon, atau hati ayam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rutin melakukan pemeriksaan. Jika Anda atau ibu ingin merencanakan kehamilan atau sudah mengetahui bahwa diri Anda sedang hamil, sebaiknya Anda rutin melakukan pemeriksaan ke bidan atau ke dokter kandungan untuk menjaga kesehatan pada kehamilan Anda dan mencegah terjadinya kelahiran bayi cacat. Pemeriksaan kehamilan ditunjukkan untuk mempersiapkan kondisi fisik maupun mental sang ibu di masa kehamilan dan kelahiran. Selain itu, hal tersebut bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kelainan pada masa kehamilan Anda sehingga dapat dicegah dan ditindaklanjuti sejak dini. Oleh karena itu, pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara teratur dapat menurunkan angka kelahiran bayi cacat.
serta dapat menurunkan angka kematian sang ibu maupun janin. Next. Yang keempat yaitu menghindari asupan alkohol selama kehamilan. Kenapa? Karena alkohol dapat masuk ke dalam peredaran darah dan tali plasenta sehingga dapat mempengaruhi perkembangan janin dan meningkatkan resiko kelahiran bayi cacat. Tidak ada jumlah yang aman bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi alkohol. Semua jenis alkohol berbahaya, terutama untuk kehamilan. Minuman-minuman beralkohol selama masa kehamilan dapat menyebabkan keguguran, janin meninggal di dalam rahim, kelahiran bayi cacat, dan gangguan perilaku pada sang bayi. Next. Menghentikan atau tidak merokok, menghentikan kebiasaan merokok. Kenapa? Merokok berbahaya. Bahaya yang timbul akibat merokok ketika hamil yaitu terjadinya kelahiran preterm atau prematur dalam kelahiran bayi cacat seperti bibir sumbing maupun kelainan falatum atau langit-langit mulut. Selain itu, merokok ketika hamil juga dapat menyebabkan kematian janin di dalam kandungan. Next. Menghindari paparan infeksi. Paparan infeksi pada wanita selama masa kehamilan dapat berdampak buruk pada perkembangan bayi. Hal tersebut dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat. Terdapat beberapa langkah dalam mencegah terjadinya infeksi selama kehamilan, yaitu mencuci tangan. Lakukan cuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan membilas dengan air mengalir sampai bersih. Memasak ketika ibu sedang hamil sebaiknya jangan terlalu banyak keluar ruangan karena kita tidak tahu orang yang di luaran sana itu sedang sakit atau dia mempunyai penyakit yang menular seperti HIV yang seperti itu atau AIDS, flu burung yang seperti itu. Kurangi aktivitas di luar ketika kehamilan karena kita tidak tahu di luaran sana itu orang-orang dia sehat atau sedang sakit dan takutnya dia mengalami penyakit yang bisa menularkan. Jadi sebaiknya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak lebih baik di rumah selama kehamilan. Selanjutnya memasak daging dengan tingkat kematangan yang baik. Kenapa? Karena ketika kita memasak daging atau semacamnya keadaan setengah matang, jadi misalnya si dagingnya itu ada bakterinya. Nah, ketika kita memasak dengan setengah matang, jadi si bakteri itu tidak mati dan oleh kita tertelan. Jika kita memasak dengan kematangan yang baik atau tingkat kematangannya bagus lah, misalnya matang. Nah, si bakteri yang terdapat di daging tersebut akan mati. Terus hindari orang-orang yang sedang terinfeksi virus yang dengan cara memakai masker ketika keluar dari ruangan atau ruangan rumah maksudnya.
Selanjutnya, menjaga berat badan saat mempersiapkan kehamilan. Wanita yang memiliki berat badan obesitas BMI lebih dari 30 dan sedang ingin mempersiapkan kehamilan harus berpikir untuk mengatur pola makan dan mengurangi berat badan. Karena wanita yang mengalami obesitas mempunyai resiko mengalami komplikasi selama kehamilan. Konsultasikan dengan dokter atau bidan untuk mencapai berat badan yang baik dalam mempersiapkan kehamilan jika Anda termasuk ke dalam kategori obesitas. Next. Yang terakhir yaitu melakukan vaksinasi. Banyak vaksinasi yang disarankan untuk dilakukan sebelum kehamilan, selama kehamilan dan setelah masa kehamilan. Vaksin yang disarankan sebelum masa kehamilan adalah vaksin MMR. Dan vaksin yang dapat diberikan saat masa kehamilan adalah vaksin tetanus, pertusis, dan difteria. Pastikan Anda melakukan konsultasi dengan dokter atau bidan sebelum melakukan tindakan vaksinasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi. Saya mohon minta maaf karena dalam proses pembelajaran. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.